Oke guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gua, Bang D. Kali ini kita mau ngobrol, gak mau terlalu serius karena pembahasan ini cukup berat, Pusing ya, cukup pusing karena kita bakal ngebahas tentang korupsi yang ada di negeri Konoha. Oke, langsung aja kita balik ke Pode. Jadi kita akan bahas tentang korupsi bersama Oik lagi. Menurut lu korupsi itu kayak gimana, Ik? tergantung perspektif masing-masing ya. Mm-mm. Korupsi itu kalau menurut gua ada yang korupsi uangnya, ada waktunya, ada fasilitasnya. Iya. Tergantung. Tapi ya balik lagi, kalau pokoknya segala sesuatu yang merugikan negara itu adalah korupsi kalau menurut gua. Yang merugikan negara nih. Kalau menurut gua korupsi itu nggak cuma buat ngerugiin negara sih. Kenapa? Ngerugiin orang lain juga tetap masuknya korupsi. Contohnya ya lu kayak nyebarin paku di jalan itu buat keuntungan diri sendiri. Kalau kata gue sih itu masuknya korupsi kecil sih. Korupsi itu ya. Ya, terus apa sih mesin SPBU misalnya dikurangin nilainya kayak gitu. Takarannya. Iya. Iya. Sekarang itu rata-rata korupsi itu nggak di atas doang gitu, bahkan nyampe ke bawah gitu, kayak preman-preman kayaknya menurut gua korupsi. Anak kecil zaman sekarang ini korupsi kalau menurut gua. Iya. Apa tuh contohnya tuh? Menurut lo kalau anak kecil zaman sekarang? Udiko. Iya, korupsi waktu ya. Korupsi waktu. Korupsi kayak misalkan lu disuruh bayar buat renang di sekolah 30, lu bilangnya 50, itu korupsi sih kalau menurut gua. Iya. Itu udah pembodohan sejak dini sih itu. Mungkin yang marak didengar sama kita korupsi paling korupsi gede doang gede gitu ya, kan. Ya. Kayak SPBU, terus umroh kayak gitu. Ya. Padahal di sekitaran lingkungan kita juga banyak kejadian-kejadian korupsi yang mungkin nggak tersorot sama kamera gitu kan. Iya. Nah kita di sini nggak akan ngebahas tentang korupsi negara doang gitu, tapi keseluruhan korupsi ini. Berarti korupsi itu termasuk pemerasan juga ya? Iya. Termasuk pemerasan juga ya? Kalau menurut gua ya. Termasuk. Kalau gua standar aja sih korupsi kayak gitu ya, waktu kayak gitu. Kalau menurut gua banyak banget kayak kerja. Iya. Korupsi waktu, ya kan? Iya. Jam kerjanya misalnya jam 7:10, kita datang jam 8. Kelewatan itu Pak. Itu sih kelewatan sih. Jam istirahat tuh harusnya sejam, kita 2 jam istirahat tuh pernah tuh. Kayak begitu tuh banyak tuh. Tiduran biasa aja kalau istirahat. Istirahat tiduran keterlaluan sih. Karena capek lu tuh kerja. Yang penting jangan ketiduran pas lagi rapat aja. Terus kalau menurut lu apa lagi? Menurut gua sih apa lagi ya? Banyak banget, saking banyaknya gua pusing mau ngeluarin yang mana. Mungkin gua jabarin dulu ya. Jadi korupsi ini bisa dibagi dengan berbagai macam sebenarnya. Nah, kita ada contohnya dari mesin yang kata gua tadi. Dari mesin tuh kayak ada mesin SPBU yang dicurangi gitu kan. Kita harusnya juga tuh SPBU tuh. Iya. Kita misalnya nih beli 1 liter misalnya bensin, tapi yang kita masukin kurang dari 1 liter gitu. Kalau enggak, kita contohnya gue sering banget nih, gue ngisi full tank, ngisi motor full tank. Kadang kalau misalnya tangkinya udah penuh, tetap sama dia gitu, disemprot-semprot agak. Nah sebenarnya itu nggak nambah bensinnya itu, tapi angka di mesinnya itu nambah. Nah itu menurut gua suatu bentuk korupsi sih. Wah emang itu ya? Iya. Gua baru tahu sumpah. Iya. Gua juga pernah. Gua sering tuh kayak begitu tuh. Gua waktu pas ke Bandung. Iya sih digitu-gituin. Iya. Detik-detik mau penuhnya kan? Iya. Teret gituin kan? Iya. Kadang kalau misalkan gua nemu yang kayak gitu, gua langsung stop, Mas udah segini cukup.
Soalnya bensin itu nggak akan nambah lagi. Oh, Dia ngeluarin tapi nyedot lagi. emang Si iya? mesin itu ya, lu cobain dah. Gua baru tahu, Lu cobain Gue sumpah. tahu sumpah. Anjing emang iya. Iya, Wah, fun fact gitu. nih anjing nih. Itu salah satu contoh dari mesin ya. Gue pernah itu kayak gitu sumpah. Terus gue pernah ngeliat orang-orang yang kayak gitu tembak-tembak ini der gitu. Iya emang di mesinnya Nambah, harganya iya. nambah. Di ini si bensinnya kesedot lagi. Sedot lagi. Bukan bukan menguap dia, Enggak lah, hilang gitu. enggak lah. Menguap juga nggak akan sesignifikan itu. Oh, Contoh gua misalnya full tanknya itu 20.000, itu bisa sampai jadi 25.000. gara-gara ditembak-tembak Iya. itu. Anjing. Udah terakhir nih tembak-tembakin terus, belum target nih. Iya. Benar. Biasanya emang dia dipas-pasin, Iya. dibuletin terus. Iya. Sebenarnya itu nggak nambah itu bensinnya, gitu. Salah satu kebanyakan dari SPBU Semua kayaknya itu kayak gitu. rata-rata ya. Anjing baru tahu gua. Terus kan ada kasus yang lebih besarnya lagi kan, itu yang oplosan. Itu mah udah jelas salah anjing. Ya, tapi itu kita nggak dengar lagi beritanya. Iya tuh. Itu Kayak gimana kalau menurut tuh? gua itu kayak beli kucing dalam karung nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi kita nggak tahu itu benar pertama apa bukan Oh iya, iya. sebelum ketahuan korupsi itu. Apalagi kita yang nggak punya ilmunya kan, Iya. nggak tahu nih. Sekarang kan udah setelah ketahuan kayak gitu kan banyak dipajang sekarang. Iya. Murni pertama gitu. Ternyata kalau campuran kan anjing. Kesal juga ya. Iya. Ternyata belinya pertama. Kalau gitu dari dulu kita belinya Pertalite aja. Iya, Iya. anjing. Nggak usah pertama. Tapi ada kasus juga beberapa yang dulu sempat viral itu mobil-mobil pada mogok. Dibilangnya itu Pertalite itu dicampur sama air. Gue nggak tahu sih, tapi kebenarannya kayak gimana. Oh, gua belum mendengar tuh, belum pernah dengar itu. Banyak tuh dulu tuh sempat viral banget tuh. Jadi ada di SPBU mobil-mobil habis ngisi nggak bisa jalan mogok. Nah pas dibongkar si bensin itu kecampur air. Nah gue itu nggak tahu nih kebenarannya kayak gimana karena gue belum pernah ngalamin. Gua belum pernah dengar justru kalau itu. Baru dengar ini gua. Itu. Menurut lu dari mesin apalagi selain dari SPBU? Mesin. Apa ya dari mesinnya? Udah itu kalau menurut gua itu sih SPBU kalau doang. mesin. SPBU banyak kan. Bengkel, Kenapa mesin gitu di otak-atik sama orang bengkelnya. Itu masuknya penyalahgunaan ya kalau itu mah ya. Nah, Bukan korupsi ya. bukan sih kalau menurut gua itu Iya. mah kitanya aja yang tolol dibodoh-bodohin. Nggak, kalau justru bengkel gini di kebanyakan apa? Kalau misalnya lu ke bengkel nih, misalnya guys, lu ke bengkel, lu satronin guys, Iya, pantengin gitu ya. pantengin gini sama lu liatin, bisa jadi nggak dibongkar apa-apa lu, Iya. tiba-tiba suruh bayar aja, anjing. Kayak kemarin gua kejadian tuh bongkar apa? Ganti ban gua 400.000 anjing. Iya itu tuh. Ban Oh itu belakang maunya. keterlaluan. Motor metik lagi. Gua nggak mau 400.000. sih, gua nggak mau ke situ lagi sih, gua cukup sekali anjing. Apa kita mau santronin aja tuh bengkelnya? Udah percuma anjing, nggak bisa dicopot lagi kan. Iya ya. Udah nggak apa-apa, yang penting gua udah cukup sekali dan terima kasih aja. Gitu guys. Jadi ya kalau lu pengen berkah ya duitnya juga harus berkah lah. Iyalah, caranya dengan cara yang benar. Kalau menurut gua ya, korupsi tuh kayaknya di kita tuh udah kayak mendarah daging, tau nggak? Iya. Kayaknya gua dari sekolah juga pasti uang kas gitu pasti ada lah, korupsi menurut gua. Iya dari sekolah-sekolah ya. Sekolahan juga. Soalnya kan itu salah satu celah korupsi. Kalau menurut gua ya, Berarti walaupun masuknya ke sistem ya. walaupun ya nggak seberapa gitu, kayak 1.000, misalkan nominalnya 1.000 2.000, tetap itu segala bentuk kayak gitu tuh menurut gua korupsi. Korupsi kecil-kecilan tapi harusnya takutnya berdampak panjang gitu Iya kan. kan sekarang kan
standar orang kan korupsinya beda-beda. Iya. Standar orang korupsi. Kalau menurut gua dengan cara lu memakai kayak lu dikasih barang nih, inventaris, misalkan kayak kendaraan kah, terus lu gunain di luar jam kerja lu, itu termasuk korupsi kalau menurut gua. Iya. Korupsi dari bensinnya lu, korupsi walaupun sama lu diganti tetap menurut gua korupsi itu. Kalau menurut lu nih, misalnya contoh kayak kemarin negara ngasih fasilitas kendaraan sama pekerja-pekerja MBG gitu. Menurut lu gimana tuh tanggapan lu? Udah ya, udah. Udah harusnya udah sih. Soalnya Soalnya sih gua belum dapat kendaraannya udah turun sih. kabar lagi gua bener apa enggaknya itu. Soalnya teman-teman gua banyak yang di MBG belum Mendapat seandainya nih hal itu terjadi gitu. kayak PNS ya. Iya. Anjing ada. Maksud gua kasihan guru anjir. Guru gajinya tuh masih kecil. Kenapa udah mikirin ke situ gitu? Karena itu program dia. Iya sih, maksudnya kalau misalkan mau memajukan negara ini harusnya guru dulu dong yang dimajuin. Karena guru bukan bidang dia. Sekarang gitu aja yang apa? Yang simpel-simpel aja, Mas. Orang nyebur di situ berarti dia udah bisa berenang di situ. Guru tidak menghasilkan uang untuk dia. Iya, itu makanya itu. Kalau menurut gua sih ya, kalau dia udah berani nyebur di situ, berarti dia bisa naik ke darat di situnya. Kalau menurut gua tuh bisa berenang di situnya. Kalau menurut gua, kalau misalkan orang nggak berani terjun di situ, berarti dia belum ada kemampuan kapasitas buat nyari celah, tau nggak? Iya. Enaknya di dia gimana nih? Bukan masalah solusi yang baik, bukan, tapi enak menurut dia, tau nggak? Enak menurut dia kan belum enak menurut kita. Iya. Belum tentu enak menurut kita. Kalau menurut gua gitu, walaupun membuka berapa ratus lapangan pekerjaan ya, cuman tetap sih kata kalau menurut gua nggak akan ngebantu ini. Iya sih. Soalnya kalau misalkan program kayak gitu, setahu gua runningnya lama. Maksudnya runningnya lama gimana? Jadi Untuk misalkan, menjalankan. iya misalkan nih di tempat A misalkan mau buka nih, kayak gitu tau nggak? Berapa bulan gitu tau nggak? Kalau menurut gua nggak terlalu langsung jeder 2 bulan. Pernah dengar isu ini kabar burung ya yang gue dapet ya. Jadi kalau misalnya nih kita mau buka MBG nih, kita harus bayar dulu sekitar 1 M. Katanya begitu. Yang kabar burung yang gue dengar. Nggak tahu ya, kalau menurut gua gitu sih. Tapi kalau misalkan kayak gitu, jatuhnya uangnya kemana ya? Ke itu apa? Tempat buat bikinnya apa gimana? Tempat buat bikinnya, terus persyaratannya kan harus ada. Lu kan kalau setahu gua ya, kalau MBG tuh lu harus ada ahli gizinya. Nah, ahli gizinya itu dibayar anjir. Nggak sembarangan dibayar. Nggak, maksudnya ahli gizinya, terus kayak gede banget ya. Balik anjir. Iya, maksudnya tahu gua kalau baliknya mah sebulan lah balik. Sebulan ya? Sebulan kalau menurut gua. Gila. Atau lu sekarang bayangin gini aja, misalkan nih lu 15.000, harga kan 15.000, iya kan? Kali 3.000 pack. Ya dulu itu tuh misalkan 15.000 misalkan satu tempat MBG itu dikasih sekitar 100 juta gitu. Oh enggak. Jadi misalkan lu buka nih. Setahu gua ya, misalkan lu buka nih MBG. Lu cari sendiri sekolahannya. Siapa yang mau lu pasok MBG? Nanti lu lapor lagi. Nggak, maksudnya kita dapat uangnya tuh dari mana? Uang apa? Kan kita beli nih, belanja nih. Nah, kita kan harusnya dibayar sama negara kan. Nah, itu setiap itu tuh berapa? Dari Kalkulasi uang pendidikan. Dari uang pendidikan? Iya. Uang pendidikan negara. Dialihin ke situ. Berarti yang banyak sih. Nggak, misalkan masih bisa apa sih kalau misalkan MBG itu setahu gua karyawan-karyawannya itu gajinya UMR ya? Apa ada beberapa yang enggak UMR? Beberapa. Tergantung. Kalau menurut gua sih yang gua pernah kerja di situ ya, tergantung ininya lu. Tergantung jabatan. Oh gitu? Iya, kalau menurut gua ya tergantung. Karena
orang yang masak gak mungkin gajinya sama orang yang cuci piring anjing. Nah gitu maksud gua. Tergantung divisi lah Iya. kalau menurut gua. Berarti ada juga yang di bawah UMR ya. Ada juga. Tapi ada juga yang di atas UMR dong. Ada juga. Kayak kepala-kepalanya Iya, gitu. itu udah pasti itu, Bu. Itu kalau misalkan jam kerjanya tuh gimana tuh kalau MBG itu? Kalau setahu gua yang gua pernah alamin dibalik. Siang jadi malam, malam jadi siang. Jam kerjanya 8 jam, 12 jam. Gua pernah kerja nih. Gua nggak bisa. Gua nggak tahu ya kalau di sini. Gua nggak bisa bilang itu 8 jam, itu 9 jam tuh. Gua pernah kerja masuk jam 8 malam. Pulang jam 10, jam 11. Jam 10, jam 11 apa nih pagi? Berapa jam? Berapa jam tuh? Dari 12 jam ya. Berarti sematangnya itu dong. Hah? Sematangnya itu. Iya. Lu pernah bikin berapa porsi tuh selama itu tuh? Gua selama kerja itu kalau di sini kecil 3.000 paling 3.500. Gua 7.000 sampai 7.000. Terakhir tuh pas gua keluar 7.800 pack. 7.800 pack. Gua nge-backup TK, SD, SMP, SMA, SMK, lansia, ibu hamil. Lansia sama ibu hamil juga dikasih? Posyandu gitu kan suka ada tuh lansia Oh. sama ibu hamil. Oh itu juga kebagian, kirain gue cuma di sekolah doang gitu. Itu juga kebagian kalau dari SPPG gua ya. Di tempat gua dulu kerja juga kebagian. Belum nanti jatah-jatah kayak minta juga di. Oh gitu. Gua pernah disatronin anjir sama keren gak tuh menurut lu? Kita maksud gua bukan apa ya? Nah disebut korupsi waktu tuh kayak gitu tau nggak? Iya. Menurut gua itu di luar anjir, itu harusnya udah 2 sampai 3 kali lipat kerja itu gajinya kalau menurut gua tau nggak? Tapi tetap sekali doang gitu tau nggak? Tapi berarti nggak dihitung lembur ya selama Enggak, itu? anjing enggak lah. Aduh. Hitung harian lah. Misalkan lu sehari, ya udah misalnya dia di interview di awal tuh. Gimana gua bayar sehari 200 itu misalkan. Lu ya udah iya mau. Karena kan pandangan lu kali 8 jam gitu kan. Iya. Lu kenyataannya anjing. Berarti sumpah. lebih gila dari kerja pabrik ya. Oh. Sumpah anjing, makanya gua lihat kayak di medsos nih, kayak di FB kalau nggak di Instagram tuh. Di medsos lain lah ada loker tau nggak? Buat jadi SPPG gajinya 3 sampai 5 juta tau nggak? Gua ketawa weh kata gua. Anjing lu nggak tahu aja. Ya mungkin di restoran-restoran memang nggak sebesar itu gajinya ya. Tapi ya ada gaji, ada uang, ada kerja gitu. Maksud gua kalau misalkan di restoran, kalau menurut gua ya di restoran. Kalau di restoran ada 2 di kita penghasilan. Apa tuh? Gaji pokok sama uang servis. Nah si gaji pokok sama uang servis tuh dijauhin, jadi nggak langsung turun satu hari itu juga tuh nggak? Nggak, misalkan gaji pokok tanggal 28, gaji servisnya tanggal 25, servisnya tanggal 15, kalau nggak 16, 17 gitu, belasan tuh nggak? Pertengahan bulan. Jadi si keuangan kita tuh hidup terus. Ya tapi enaknya kalau misalkan restoran kan jamnya terstruktur kan. Iya, enaknya di situ. Nah, salah satunya itu sih kalau. Nah itu lu pikir aja guys, kalau misalkan lu kerja dari jam 8 pulang jam 11 siang gitu tah, lu masih ngeluh gitu. Aduh, ini ada yang lebih parah dari kita. Menurut lu itu korupsi waktu apa enggak, yang misalkan lu awalnya kerja disuruh 8 jam tapi kenyataannya bukan 8 jam malah seberesnya gimana? Tuh gue pernah tuh kayak begitu tuh. Itu menurut lu korupsi di waktu pabrik. apa? Iya. Jadi bukan gue yang ngalamin sih, temen gue yang ngalamin. Tapi kalau misalkan kita ngelakuin kayak misalkan oke, kita kerja 8 jam nih. Terus kita sebelum kerja 8 jam kita udah pulang duluan tuh nggak? Berarti kita juga salah satu kalau menurut gue kita juga salah satu termasuk pelaku korupsi ya. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan kayak gitu di pabrik itu kedetek. Gaji kita dikurangin. Gitu. Ketahuan ya. Ya, tapi gue pernah nih temen gue
Oh, kalau gaji dikurangin mah enggak lah. Temen gue pernah kayak gitu, Maksudnya gajinya nggak- dikurangin, dipotong. Nggak termasuk korupsi lah. Iya, iya, Jamnya kan iya. gajinya juga dikurangin, kecuali Oh. kalau nggak dikurangin gitu. Nah, kalau temen gua kasusnya beda. Jadi dia tuh kerja pokoknya itu cuma 8 jam. Nah, sedangkan kerjaannya ini tuh banyak. Nah, si bosnya ini pengen kerjanya ini beres, tapi nggak mau bayar lemburnya dia. Oh, lebih dari 8 jam dia nggak Iya. bayar. Nah, jadi dia kerjain itu sampai 12 jam dan itu nggak dihitung lembur. Yang harusnya dia jam kerjanya itu cuma 8 jam. Anjing. Korupsi itu anjing perusahaan. Iya, dan itu bukan cuma sekali, Berapa kali? beberapa kali. Anjing itu. Dan jeleknya itu di perusahaan gua yang lama, jadi kalau misalkan ada anak baru masuk nih, training dulu kan. Nah, training dulu itu biasanya selama 3 bulan. Nah, 3 bulan ini perjanjian kerjanya itu dia cuma kerja itu 8 jam. Nah, tapi selama training ternyata dia kerja 10 jam ya kayak 12 gitu. jam, Iya. Anjing. Itu di luar perjanjian sebenarnya, tapi ada perjanjian pokok yang ada di dalam departemen tersebut gitu. Dalam departemen tertentu. Itu sih jelas sih kalau menurut gua itu mah real Iya. sih anjing, korupsi Dan- waktu sih itu. Dan jeleknya lagi ada tuntutan biasanya, Ik. Apa? Contohnya, lu udah lulus nih selama 3 bulan. Ayo dong sini kita makan-makan. Itu gua sebenarnya Oh, perayaan gitu. iya, dan maksud gua suatu jadi tekanan juga buat anak barunya itu. Dan maksudnya kalau misalkan lu punya partner kayak begitu, lu lihat dulu itu Dia kebutuhannya banyak. kebutuhannya apa ya, apa nih masalahnya dia. Maksudnya jangan semata-mata, lu udah 3 bulan di sini, anak baru ajakin kita makan-makan lah gitu. Maksudnya lu lihat dulu kondisinya, anjir. Kan sama kita Kondisinya kayak gajinya. gimana? Kan Iya. sama kita Kenapa lu gajinya. nggak makanin gaji lu sendiri aja gitu? Kan kita sama anjing gajinya. Kenapa gaji lu pengen lebih awet? Anjing. Itu Kalau tuh. menurut gua sih jelas sih itu korupsi waktu sih, itu jelas sih kalau menurut gua. Sama kalau misalkan perayaan-perayaan itu sih balik lagi ke diri masing-masing sih kalau itu mah. Kalau gua nggak ada sih perayaan. Oh, keterima ya. Gua mah masak sendiri. Waktu di Iya. tempat kerja. Masak bahan-bahan dari tempat kerja atau enggak. Tapi bilang dulu ke atasan mau ngerayain ini misalkan gitu, tau nggak? Kalau misalkan bayar gitu, naktir gitu kan. Itu mah balik lagi diri sendiri sih. Ngerasa dibebani apa enggak atau enggak. Tapi ngerasa ini juga risih juga sih kalau misalkan Iya. harus kelaksana mah gitu. Iya. Risih Soalnya dari juga beberapa orang yang gua tanya di situ, jadi ada beberapa generasi yang gua tanya, lu kalau misalnya diajakin kayak gini, diajakin makan nih, ibaratnya makan-makan disuruh traktir gitu, Iya. lu ikhlas apa enggak? Sebenarnya gua gini bang, punya cicilan ini, Oh, gua nggak bisa sebenarnya gini, tapi gimana ya, gua nggak enak ngomongnya gitu. Rata-rata tuh kayak begitu tuh. berarti keresahan itu anjing Iya, emang harus ditiadakan kalau kayak gitu mah. itu sih. Maksudnya tuntutan yang nggak seharusnya ada gitu. Nah, korupsi ini dari sistem ya korupsinya. Nah, sekarang ngomongin dari segi manusianya nih. Dari segi manusia, contohnya ya udah egonya aja kayak begitu. Oh, gue pengen kaya, pengen cepet Iya, kaya, gue korupsi. keserakahan Ya. mungkin ya. Iya, itu kalau menurut gua sih balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau misalkan korupsi itu definisi orang kan definisi korupsi itu menurut orang beda-beda di. Kita nggak bisa sama-sama pukul rata sama segitu tuh nggak. Kalau menurut gua kayak fasilitas apa dipakai berlebihan itu termasuk korupsi sih kalau menurut gua. Iya sih. Kayak mobil negara gitu kan. Dipakai Harusnya di luar jam kerja gitu. iya. Sekarang banyak kan tuh mobil-mobil tiba-tiba udah tahu hari libur gitu nggak, tiba-tiba ada plat merah anjing lewat. Iya, ada juga beberapa gitu yang gua lihat di media sosial, plat merah lewat itu sebenarnya bukan mobil dinas, tapi mobil pribadi. Pakai plat Platnya diganti pakai plat dinas. Sebenarnya dia bukan orang-orang
apa sih negara gitu. Memanfaatkan human. keadaannya anjing. Iya, memanfaatkan keadaan. Nah, korupsi ini yang kita dengar kan rata-rata dari politik semua ya. Awal mulanya apa gimana Iya. maksudnya? Ya enggak, maksudnya ya awal mulanya kayak dari kecil juga kita sebenarnya Besarnya di politik semua ya. iya besarnya Rata-rata. iya. Kayaknya gue tahu korupsi gara-gara politik dah. Iya, kita tahu korupsi itu gara-gara politik dulu, baru bisa ke akarnya gitu kan, sampai Gini akar. nih, gue pernah kejadian apa gitu. Misalkan gue sama lu bisnis apa atau nggak? Terus kita korupsi atau nggak? Terus misalkan lu ngingetin, ya nih gue ngambil segini mah kegedean. Apaan sih politik bro? Iya. Kayak gitu tau nggak? Iya. Gue pernah ngerasainnya tau nggak? Pernah ngerasain kayak gitu gue. Anjing kata gue teh. Dan kalau misalkan Bisa-bisanya anjing teman sendiri bilang politik bro, anjing sambil anjing. Dan jeleknya lagi kalau misalkan di dunia kayak begitu tuh, kalau misalnya kita ngelaporin dia korupsi nih, kita yang jadi target. Biasanya kita yang nggak diajakin, jangan ngajakin dia nih. Dia mah ngomong kesana kesini gitu. Padahal kan harusnya kan yang kayak gitu kan jangan dibiasakan lah ya. Iya. Bisa buat apa sih keuntungan susah sih kalau menurut gua. Susah sih, orang-orangnya udah serakah, terlalu serakah mas. Iya. Orangnya kalau menurut gua terlalu apa ya, jiwanya terlalu ingin cepet-cepet kaya atau nggak tanpa berproses. Jadi kebanyakan korupsi kayak gitu tak. Kayak sekarang tuh yang baru-baru tuh korupsi tuh sampai nggak tahu tuh tindaknya sampai kayak gimana. Nah, yang gua keselin itu yang pertindakannya itu. Jadi kalau nggak salah ya, ada satu koruptor. Gua kalau misalkan punya nih, misalkan gua punya yang ngebuka ruang bebas gitu buat masuk ke penjara. Tempat orang-orang korupsi. Gue pengen kesana dah. Ngapain dulu? Gue pengen tahu aja penjaranya kayak gimana ya. Iya, penjaranya kayak gimana, kayak si Najwa tuh. Iya, Siap datengin tau gak ke Sukamiski, datengin ke penjara-penjara yang koruptor ya. Gue pengen tahu aja penjaranya sampai ada TV-nya, ada AC, ada kulkas, ada laptop. Terus kalau kayak begitu mah gue juga mau di penjara anjir. Gue pengen narungin tuh nggak kalau kayak gitu. Iya. Misalkan gue ambil nih dari penjara mana nih, gue ambil nih jagoannya nih. Terus simpen situ ya. Gue aduin sama penjara yang situ tuh. Siapa jagoannya di situ? Gue aduin. Pengen kayak gitu anjing, gue pengen ngerasain orang-orang. Gue pengen ngeliat tuh orang-orang yang korupsi itu, koruptor ya. Gue pengen lihat, gue sumpah pengen lihat orang-orang yang korupsi. Sumpah ya, soalnya di negara kita ini menurut gue hukumnya nggak seimbang sih anjing, aneh banget sumpah ya. Kayak gue tadi ada koruptor nih, misalnya dia korupsi uang 3 triliun contoh. Terus ada ibu-ibu maling ayam. Nah, ibu-ibu yang maling ayam ini yang buat makan nih, di penjaranya itu lebih lama daripada koruptor. Nah, maksud gua di situ tuh yang otaknya yang nggak jalan ya. Iya, kalau menurut yang pertama otak, yang kedua hukumnya sih. Hukumnya tumpul ke atas, lancipnya ke bawah. Iya, maksud gua kalau misalkan kayak gitu anjing lu bisa bedain lah. Kayak misalkan ngambil ayam gitu sama uang gitu yang jelas-jelas uangnya gede gitu. Hukumannya beda. Lu ngelihatnya dari mana? Misalkan dari pasal. Atau emang iya anjing? Masa iya sih undang-undang ada pasalnya yang bikin apa, yang korupsi uang triliunan bisa lebih sebentar? Ya nggak sih, gue pengen tahu tuh nggak penjelasannya. Sumpah gue pengen nanya sama yang emang benar-benar ahlinya tuh nggak. Terus gue pengen nanya, ini misalkan ada nenek-nenek kayak tadi, nenek-nenek ngambil ayam, terus sama korupsi uang yang jelas miliaran gitu, triliunan gitu. Tolong lu jelaskan secara akal sehat lu biar masuk ke akal gua gimana caranya itu yang berduit lebih sebentar masa tahanannya. Iya. Anjing, gua nggak bisa pikir sih. Menurut gua itu yang ngejadiin banyak koruptor juga sih. Maksudnya korupsi segini banyak gitu, di penjaranya cuma sebentar doang.
gue juga mendingan korupsi juga gitu kan. Iya. Jadi makin banyak koruptor. Kalau segitu sih mau lah ini. Iya, Korupsi segitu cuman misalkan harusnya 15 tahun jadi 6 tahun gitu. Anjing Iya. mau gua sumpah. dipotong masa ini lagi masa Masa penjara karena berkelakuan baik. Masa tahanan. Nah, gua Iya. yang berkelakuan baik aneh anjing. Sumpah aneh gua. Aneh. Udah tahu orang nggak baik ya, makanya di penjara ya. Di penjara masih ada anjing karena kamu sudah berkelakuan baik, saya kurangi masa tahanan kamu. Dia kan dimasukin penjara karena nggak baik anjing. Tiba-tiba di dalam tidak kebaikan ada kebaikan gitu. Anjing. Maksud gua nggak, kalau menurut lu worth it gak? Enggak sih. Apa masa tahanan yang dikurangin gitu tuh karena kebaikan gitu. Enggak sih menurut gue sih. Ya lu kalau misalkan udah diketok palu segitu ya udah segitu anjir. Lu kan pilihannya dua kan, Iya. mau penjara apa bayar kerugian gitu kan. Heeh. Kadang ada juga udah di penjara plus bayar kerugian juga. Tergantung gitu sih anjing kalau menurut gua anjing ya gua nggak tahu ya, maksudnya teman-teman gua udah pernah masuk ke penjara, nggak tahu juga dunia penjara kayak gimana, cuman gua ngerasa aneh aja anjing karena sudah berkelakuan baik gitu. Anjing dia masuk situ karena nggak baik anjing, sekarang lu bilang karena udah berkelakuan baik anjing. Gua nggak ngerti, Aneh sih sumpah. nggak ngerti gua sumpah gua. Itu yang menjadikan salah satu alasan anak-anak muda sekarang pengen lari keluar kali ya. Maksudnya lari Mungkin keluar ya. gimana? Ya pindah negara gitu. Jadi gua sempat punya beberapa temen yang pindah ke warga negaraan. Entah dia ke Jepang, entah dia ke Mungkin dia udah Singapura. udah tahu strateginya. Mungkin bisa jadi. Maksudnya udah tahu strateginya mungkin nih. Lebih baik gua kerja di luar karena pajaknya kecil, dan gua pulang tiba-tiba gua udah kaya. Jadi dia ngumpulin uang di sana di luar banyak tuh nggak, udah kayaknya cukup 1 M deh bawa ke Indonesia, gue jadi bos gitu. Pulang dia ke Indonesia. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau kasusnya teman gue ini, dia pindah ke warga negaraan satu keluarga gitu, pindah. Oh, itu mah mungkin karena emang dia punya tetangga kali, Bisa jadi. yang suka ngomongin dia. Bisa jadi. Dia udah keren banget itu mah teman lu mah. Orang-orang pindah kampung, dia mah pindah negara aja. Udah keren banget kali itu mah. Kalau menurut gua gitu sih, menurut ya kembali ke diri masing-masing lah anjing, kalau misalkan korupsi itu kayak gimana. Kalau menurut gua salah satu yang ngerugiin tuh adalah korupsi kalau menurut gua. Yang paling ngerugiin besar banget gitu. Kayak lo Uniko anjing korupsi itu. Politik. Kalau menurut gua gitu sih tentang perkorupsian ini di negara Malaysia ya. Udah pusing banget gua anjing. Udah pusing banget gua, sumpah gua kalau anjing nggak ada habisnya tau nggak? Iya. Apalagi bisa-bisanya yang haji, coba uang haji dikorupsi. Anjing. Itu orang niat buat ibadah anjir. Bukan gitu yang pertama itu, yang kedua apa orang kita nggak tahu ya, orang udah ngumpulin berapa tahun ya. Jadi tiba-tiba malah dikorupsi, sumpah. Iya. Nah, buat teman-teman kita yang bisa santet, tolong santet para koruptor di negara ini. Gue setuju sih. Gue setuju kalau itu. Gua mah nggak minta berat-berat, gua mah minta dia muntah paku 1 kilo aja. Udah, gua mah dia. Muntah pakunya 1 kilo ya. Jadi kalau ngerasa pakunya paku karatan. Terserah lah, karatan kan mau baru kan terserah. Lu yang merasa lu jago di ilmu hitam, gua tantang lu semua buat lu santet para koruptor yang ada di Indonesia. Iya. Gue pengen tahu, coba. Jangan santet pesulap merah. Salah. Ini gue pengen tahu, coba bener nggak sih lu temen-temen dunia hayalan lu itu? Kalau enggak, lu kalau punya temen dunia hayalan, misalkan ada salah satu orang yang koruptor nih lagi tidur, lu minta sama temen lu buat cekek dia pas lagi tidur. Anjing. Gue mah lebih seneng ngedenger dia atau nggak daripada gue ngedenger dia dapat kasus lagi korupsi. Iya. Ada juga kan yang beberapa yang udah korupsi
udah bebas malah tuh makin jadi anjing. korupsi lagi gitu Iya kan. kan, malah makin jadi anjing. Udah mending udah jalan satu-satunya lebih baik meninggal lo. Maksudnya lu nggak bikin dosa lagi kan, buat Iya. anak cucu lu ke depannya nggak nyontoin hal buruk lagi, nama lu nggak tercemar lagi kan. Iya. Terus nama lu kalau lu udah meninggal, nama lu udah nggak akan disebut-sebut lagi. Iya. Jadi nggak akan buat dosa lagi ke nama lu nya, atau nggak? Iya. Kalau menurut gua sih Aman juga kan, persetujuan dari semua rakyat Indonesia itu Iya. pengennya begitu. iya, makanya enggak anjing. Kalau nggak bikin peraturan yang keren ya. Lu kalau misalnya lu nih bisa buat peraturan buat orang-orang korupsi, lu mau ngapain? Mau bikin peraturan apa? Gue pengen bikin peraturan kayak Korea Selatan, Korea Utara. Gimana? Koruptor itu nggak akan dikasih ampun, nggak akan dikasih penjara, langsung jeblosin kandang singa. Oh, lu gitu ya? Gua enggak sih. Gua aweti kalau gua nih gua dikasih hak dikasih wewenang gitu buat bikin peraturan yang korupsinya nih, yang dari kecil sampai yang korupsi gede. Ayatnya gua pajang di museum tuh. Jadi nanti setiap kota sama setiap daerah tuh ada tuh museum korupsi tuh nggak? Iya. Gua pajang tuh di situ tuh orang-orangnya. Gua awetin tuh nggak? Terus gua pajang situ. Buat jadi bahan pembelajaran. Iya, terus gua kasih keterangan, ia telah melakukan korupsi berapa triliun, misalkan berapa miliar gitu, misalkan korupsi apa pada tahun berapa, kerugiannya berapa gitu. Gua kasih keterangan, namanya siapa, gua kasih keterangan. Gua pengen kayak gitu tuh. Jadi orang-orang tuh berpikir, anjing kalau gua korupsi gua dipajang di museum ini. Iya. Mampus lu, anak cucu lu lihat nanti. Iya. Malu sih itu. Iya anjing. Gua pengen sih kayak gitu sih, biar orang-orang pada tahu. Biar bayar jerak juga ya. Iya lah anjing. Oke guys, sekian mungkin video yang berat ini dari kita. Berat sih. Terlalu berat ya anjing. Iya, terlalu berat ini. Oke, buat kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. See you di next video. Bye-bye.